Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, tuang 250 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 3 lembar daun jeruk, sobek-sobek, satu batang serai, ambil putihnya dan memarkan, 1 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Bisa diganti dengan 2 cm kunyit dan haluskan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk terus supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, lalu angkat dan saring. Biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Setelah santannya dingin, kemudian masukkan 100 gram tepung tapioka ke dalam wadah. Tambahkan 50 gram tepung terigu dan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan masih aktif. Aduk rata. Lalu tuang santan yang sudah dingin sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Lalu diamkan selama 15 menit. Sambil menunggu adonan didiamkan, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram gula pasir. Aduk dan kocok sampai tercampur rata dan gulanya larut. Setelah 15 menit, masukkan kocokan telur ke dalam adonan. Aduk sampai adonan tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok makan munjung margarin yang sudah dicairkan dan aduk kembali sampai adonan benar-benar tercampur rata. Lalu tutup wadahnya dengan serbet bersih. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang. Lalu aduk adonan sampai buihnya hilang. Panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan terlebih dahulu supaya buihnya hilang.
Tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Jangan tutup cetakannya, biarkan permukaan kuenya sampai berpori. Permukaan kuenya sudah berpori, lalu tutup cetakannya dan panggang kuenya sampai matang. Untuk cetakan bagian tengahnya sudah matang terlebih dahulu, jadi saya angkat. Tutup cetakannya kembali dan panggang sampai matang. Sudah matang, lalu angkat. Bika Ambon ekonomisnya siap disajikan ya. Meski hanya menggunakan 1 butir telur, tapi rasanya enak banget, berserat cantik, dan teksturnya kenyal empuk. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, masukkan 250 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 50 gram gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh ragi instan. Aduk rata. Lalu tuang 350 ml air secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata, tidak bergerindil, dan adonan licin. Adonannya sudah tercampur rata dan licin. Kemudian masukkan 40 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan. Aduk sampai adonan tercampur rata. Sudah tercampur rata, lalu tutup wadahnya dengan serbet atau kain bersih dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonannya sudah berbuih. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur, kocok lepas. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking soda. Aduk kembali sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Alasi cetakan dengan tatakan seng atau aluminium supaya panasnya merata. Letakkan cetakan di atas tatakan. Tunggu sampai cetakan benar-benar sudah panas. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin.
Aduk adonan sebelum dituang. Tuang 1 sendok sayur adonan, lalu tekan bagian tengah dengan punggung sendok sayur supaya membentuk renda di pinggirnya. Jangan ditutup cetakannya, tunggu sampai muncul pori-pori atau gelembung kecil-kecil di permukaan kue. Permukaan kuenya sudah berpori. Kemudian taburi sedikit gula pasir di atas permukaan kue. Tutup cetakannya dan panggang sampai matang, yaitu permukaan sudah tidak lengket di tangan. Beberapa menit kemudian, permukaan kue sudah tidak lengket di tangan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Saat kue masih panas, olesi segera permukaannya dengan margarin secukupnya. Beri SKM putih secukupnya. Lalu taburi dengan topping sesuai selera. Martabak manis mininya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Meski hanya menggunakan 1 butir telur, tapi teksturnya sudah empuk. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, tuang 400 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih, sering diaduk supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, matikan kompor dan angkat. Biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, buang daun pandannya. Lalu tambahkan 1 saset SKM putih. Aduk sampai tercampur rata.
Kemudian masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 175 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk dan kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Gulanya sudah larut. Kemudian tambahkan setengah sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan santan yang sudah hangat dan 320 gram tepung terigu secara bertahap dan bergantian. Masukkan sepertiga santannya, aduk sampai rata. Lalu masukkan sepertiga tepung terigunya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian masukkan 110 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan. Masukkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu tutup wadahnya dengan plastik wrap atau serbet bersih. Dan diamkan selama 2 jam. Setelah 2 jam, adonannya sudah mengembang, sudah berbuih, lalu aduk sampai adonan tercampur rata. Selanjutnya, panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Setelah cetakannya panas, pastikan sudah panas, lalu olesi tipis cetakan dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai matang. Jika ingin diberi topping, saat kue hampir matang, maka beri topping di atasnya. Setelah beberapa menit, sekitar 6-7 menit, permukaan kuenya sudah tidak lengket di tangan,
dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Lalu segera angkat. Saat kue masih panas, segera olesi tipis seluruh permukaan dengan margarin supaya saat dingin, kulit kue masih lembut. Kue pukis empuknya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak banget dan teksturnya empuk lembut. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, siapkan 130 ml air hangat suam-suam kuku. Jangan terlalu panas supaya tidak membuat ragi instannya mati. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tutup gelasnya dan diamkan selama 10 menit hingga berbuih. Setelah 10 menit, air raginya sudah berbuih. Selanjutnya masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk rata. Lalu tuang air ragi ke dalam adonan tepung. Aduk dan uleni sampai adonan tercampur rata, yaitu setengah kalis. Lanjutkan menguleni dengan tangan. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Uleni sampai adonan kalis, yaitu tidak menempel di tangan. Sesekali banting-banting adonan. Adonannya sudah kalis, tidak menempel di tangan lagi. Olesi tipis wadahnya dengan minyak goreng. Letakkan adonan di dalamnya. Lalu tutup wadahnya dengan plastik wrap atau dengan serbet bersih.
Diamkan selama 1 jam hingga adonan mengembang. Sambil menunggu adonan mengembang, saya akan membuat toppingnya. Lelehkan 1 sendok makan margarin, masukkan setengah buah bawang bombay ukuran sedang yang sudah diiris tipis, lalu tumis bawang bombaynya sampai harum dan layu. Sudah harum, kemudian masukkan 3 buah sosis yang sudah dipotong tipis, lalu tumis sosisnya sampai matang. Sudah matang, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan sampai dingin. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang, lalu kempiskan adonan. Selanjutnya, siapkan cetakan kue 7 lubang. Olesi tipis seluruh sisi lubangnya dengan margarin. Lalu bagi dan timbang adonan masing-masing 30 gram. Adonan sudah ditimbang masing-masing 30 gram. Tutup sisa adonan supaya tidak kering. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Kemudian bulatkan adonan. Lalu masukkan ke dalam cetakan. Dan pipihkan adonan dalam cetakan. Tusuk-tusuk permukaannya dengan garpu. Kemudian diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, beri dan olesi permukaan dengan saus bolognese, bisa diganti dengan saus spaghetti atau saus sambal atau saus tomat. Beri sosis dan bawang bombay yang sudah ditumis. Lalu tambahkan keju mozzarella atau keju quick melt secukupnya. Dan taburi oregano secukupnya. Kemudian panggang di atas api yang sangat kecil. Tutup cetakannya. Panggang dengan api sangat kecil selama 15 menit.
Setelah 15 menit, sudah matang. Lalu angkat. Pizza mininya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya.